Rasul memposisikan sholat nomor satu di antara sekian banyak amal yang paling dicintai Allah. Ada apa dengan sholat ini? Mari kita perhatikan keistimewaan dari sholat ini. Misal, yang pertama, di Al-Quran Allah juga menyebut sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kaitannya adalah dengan akhlak. Orang yang mendirikan sholat akan terhindar, akan terjauhi dari perbuatan keji dan munkar jika sholatnya berpengaruh kepada perilakunya. Jadi inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Aqimi sholat, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jika sholat itu berpengaruh kepada perilaku, berpengaruh kepada akhlak. Tentu kalau sholatnya didirikan, kata Allah, aqimus sholat, bukan amilus sholat, tapi aqim, dirikan. Kata dirikan itu artinya praktekkan amalia sholat di luar sholat. Saya ambil contoh. Salah satu amalan sholat itu adalah takbiratul ihram misal. Takbiratul ihram itu ucapan atau kalimat Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Allah lah yang maha besar. Nah, mendirikan Allahu Akbar dalam praktek keseharian itu membuat perilaku kita menjadi tawadhu. Kenapa? Karena kita yakin yang maha akbar, yang paling besar, yang maha segala-galanya hanya Allah. Kita nih hambanya kecil. Maka hilanglah dari situ sifat sombong, hilang sifat angkuh, hilang sifat takabur, hilang sifat ujub. Apa yang kita banggakan? Loh, yang maha besar hanya Allah kok. Maka ketika selesai sholat dia tawadhu, itu sholatnya sudah didirikan. Belum lagi amalia lain. Terakhir kan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam kan gitu. Nah, ketika kita mengucapkan salam pertama, salam kedua, kita disunahkan oleh Rasulullah tengok kiri, tengok kanan. Itu amaliyahnya apa dalam kehidupan keseharian? Itu adalah orang yang mendirikan sholat, dia peduli dengan lingkungan. Lingkungan sebelah kiri, lingkungan sebelah kanan. Maka muncul kepekaan sosial, muncul kepedulian sosial, sehingga dia amat sangat memperhatikan lingkungan sekitar, baik lingkungan dalam arti masyarakat ataupun lingkungan dalam arti alam. Orang yang sholat akan memelihara ketertiban, ketenangan, kedamaian, keharmonisan lingkungan. Itu kalau sholatnya didirikan. Di dalam sholat juga kita baca surat Al-Fatihah. Salah satu surat Al-Fatihah itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, amaliyah dalam kehidupan kesehariannya apa itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Dalam beribadah, dalam problem, sebelum kita minta kepada Allah untuk menyelesaikan problem yang kita hadapi, sebaiknya kita ibadah dulu, na'budu dulu, baru nasta'in, bekerja dulu, baru minta tolong sama Allah. Jadi kadang-kadang dalam etika berdoa ini kita sering sebagian lah, ada sebagian kecil masyarakat yang keliru kadang-kadang. Jadi kalau mau berdoa itu etikanya adalah ya ibadah dulu lah, sembah Allah dulu, lakukan dulu amalia memohon kepada Allah dengan bersujud atau dengan berzikir atau dengan baca Al-Quran, baru kemudian nasta'in, baru kemudian minta tolong sama Allah. Nah itu kalau sholatnya didirikan, belum lagi amaliyah-amaliyah lain.
Jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat karena juga sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, yaitu sholat yang didirikan yang berpengaruh, berefek kepada perilaku, berefek kepada akhlak. Sehingga Rasul memposisikan sholat nomor 1 ketika ditanya amal apa yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, kenapa sholat yang nomor 1? Karena rupanya sholat itu yang pertama kali nanti yang akan dihisab, yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah di hari kiamat. Rasul menjelaskan dalam sabdanya, awwalu ma yuhasau bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti dihitung, dipertanyakan amal atau usaha atau perbuatan atau pekerjaan manusia di dunia ini selama hidupnya adalah sholat. Sholat itu menjadi wadah dari sekian amal. Yang pertama kali ditanya itu bukan haji, bukan umroh, bukan zakat, bukan wakaf, bukan yang lain-lain, tapi sholat. Idza shaluhat shaluhat sairu amali. Apabila sholatnya bagus, sholatnya benar, maka dianggap bagus dan dianggap benar seluruh amalnya. Amal haji dianggap benar, amal umroh dianggap benar, amal zakat dianggap benar, amal baca Al-Quran dianggap. Kenapa? Sholatnya bagus dan benar. Gitu. Tapi wa idza fasadat, kalau sholatnya buruk, sholatnya salah, tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, fasadat sairu amali, maka seluruh amalnya pun dianggap buruk, dianggap salah. Jadi itunya pentingnya sholat, sehingga sholat itu wadah amal. Jadi orang dianggap baik atau tidak, lihat sholatnya. Lihat sholatnya, berpengaruh nggak dalam perilakunya? Kalau tidak berpengaruh dalam perilakunya, berarti sholatnya belum baik dan benar, belum sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Salah satunya apa? Tadi tawadu, jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat angkuh dan seterusnya. Yang berikutnya, kenapa sholat menjadi nomor 1? Sholat sebagai sarana, sebagai media untuk minta tolong kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian kepadaku dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan sabar, cara yang kedua adalah dengan sholat. Jadi sholat sarana atau media untuk kita memohon tolong, memohon pertolongan kepada Allah dari setiap problem yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Bapak-Ibu sekalian, manusia ini tidak lepas dari problem dalam kehidupan ini. Tapi jangan putus asa ketika kita menghadapi problem. Apapun problemnya, tidak usah putus asa. Kita punya Tuhan, kita punya Allah. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sholat. Itulah keistimewaan sholat. Di lain hal Rasul juga menyebutkan kenapa sholat menjadi nomor 1 amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin, sholat sebagai tiang agama. Tiang, apapun sebuah bangunan, kalau tiangnya kokoh, tiangnya kuat, maka bangunan yang ada di atasnya atau di sampingnya akan ikut kokoh dan kuat. Nah, sholat adalah tiang agama. Kalau sholatnya benar dan baik menurut Allah dan Rasulnya, maka agamanya akan kokoh dan kuat. Hempasan dari berbagai arah, aliran-aliran yang menyesatkan pun dari berbagai arah menyerangnya, dia akan kokoh dan kuat memelihara akidahnya. Faman aqamaha faqad aqamadin. Siapa yang mendirikan sholat dengan kokoh dan tegak, maka tegak dan kokohlah agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Dan siapa yang tidak melaksanakan sholat, yang meninggalkan sholatnya, maka dia telah meruntuhkan agamanya.
Itulah kenapa Rasulullah ketika ditanya Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasul? Rasul menjawab yang nomor satu adalah sholat. As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Ya, gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, gitu. Wali walidain ihsana, wabil walidaina ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Maka beruntunglah di antara kita yang mungkin masih memiliki kedua orang tua, muliakanlah mereka berdua itu, jika kita ingin hidup mulia. Suatu ketika salah seorang sahabat ketika ditanya oleh Rasul, sahabat-sahabat lain, wahai anak-anak muda dan para pemuda lainnya, siapa yang kalian ingin mendapatkan pahala jihad, pahala surga? Maka kata Rasulullah, siapa yang ingin masuk surga dengan pahala itu? Semua sahabat angkat tangan. Saya Rasul, saya sanggup berjihad di jalan Allah, membela agama Allah. Saya berani maju ke medan perang ya Rasul. Tapi Rasul tahu anak muda ini punya orang tua. Apakah kamu masih punya orang tua, nak? Betul ya Rasul. Ibu atau ayah? Tinggal ibu ya Rasul. Ibumu sudah tua? Iya. Kata Rasul, peliharalah ibumu, berbaktilah kepada ibumu, pahalanya lebih baik daripada jihad. Indal jannata, sesungguhnya surga fi rijlaiha, ada di dua telapak kaki ibumu itu. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu memuliakan hamba ini, dan di akhirat akan dimasukkan dalam surga Allah yang penuh kenikmatan. Surga ada di bawah kedua telapak kaki ibumu, nak. Rawatlah ibumu dengan baik, kamu akan mendapat kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Itu amal yang kedua yang paling dicintai oleh Allah. Dalam sabdanya Rasul mengatakan, ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah pun terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Oleh karena itu memuliakan orang tua, membahagiakan orang tua, itu artinya kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain wa bil walidaini ihsanan. Berbuat baik kepada kedua orang tua jikalau mereka masih pada hidup. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, orang tua saya semuanya sudah tidak ada ya Rasul. Bagaimana cara berbuat baiknya?" Kata Rasul, doakan kedua orang tuamu yang sudah tidak ada dalam dunia ini dengan memohonkan ampun untuk keduanya. Itu bagian dari birrul walidain. Gitu. Yang ketiga, kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat dan berbakti kepada kedua orang tua, wal jihadu fi sabilillah, baru berjihad di jalan Allah. Surat At-Taubah ayat ke-20 Allah berfirman, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raganya, maka Allah akan anugerahkan derajat yang amat sangat tinggi. Wa ulaika humul faizun, dan mereka akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah. Tentu kata jihad jangan diartikan hanya perang. Konteksnya walaupun dalam beberapa tafsir sering jihad diartikan dengan al-qital, perang. Tapi perang yang dimaksud tidak hanya perang secara fisik. Perang memerangi kebodohan,
memerangi buta huruf. Itu juga bagian dari jihad. Saya ambil contoh. Ada orang-orang yang di kampung sana mengajarkan cara baca tulis Al-Quran dengan baik dan benar. Itu juga jihad. Bantu mereka. Mungkin secara ekonomi mereka kehidupannya lemah. Nah, ketika kita membantu mereka dengan sedikit harta yang kita miliki, itu bagian wal jihadu bi amwalihim, jihad dengan harta mereka. Gitu. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Mengentaskan kemiskinan di suatu masyarakat dengan mengajarkan keterampilan cara membuat apalah misal sesuai dengan keterampilan. Ada cara membuat kue, kemudian kuenya dijual, dipasarkan, cara berdagang, cara berbisnis, cara bercocok tanam, cara mereparasi alat-alat elektronik. Kemudian mereka bisa memiliki keterampilan itu juga bagian dari jihad. Jadi jihad jangan diartikan hanya perang toh. Ya betul perang, tapi perang melawan kebodohan, perang melawan kebuta hurufan, perang melawan kemiskinan, membantu saudara-saudara kita yang di bawah garis kemiskinan untuk hidup menjadi layak seperti yang lain dengan memberikan keterampilan supaya mereka secara ekonomi bangkit, itu juga bagian dari jihad. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, andaikan aku bertanya lagi kepada Rasulullah, pasti Rasul menjawab lagi, tapi cukup 3 itulah. Hadis ini cukup populer di kalangan ilmu hadis, bahwa ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah menurut hadis ini. Yang pertama adalah sholat pada waktunya, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga berjihad di jalan Allah. Bapak Ibu sekalian, Bapak bekerja mencari nafkah untuk anak istri, untuk keluarga, juga bagian dari jihad fisabilillah. Asal niatnya hanya dan karena Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saya sampaikan cukup segini. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin didialogkan, dipersilahkan kalau ada. Cukup? Baik, kalau cukup mari kita tutup pengajian kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.